Halo, ketemu lagi di uanghalal.com, cara dapat uang halal dari bisnis online. Sekarang saya akan membahas tentang pengenalan footprint. Pengertian footprint adalah suatu metode agar Google menampilkan suatu informasi yang kita inginkan dari berbagai halaman situs. Tujuannya adalah untuk menemukan data yang spesifik dari berbagai halaman situs melalui Google. Jadi kita akan menyuruh Google untuk menampilkan suatu informasi tertentu dari berbagai halaman situs. Nah, untuk menyuruh Google ini kita membutuhkan yang disebut sintaks. Sintaks itu adalah perintah ya, perintah bahasa pemrograman. Jadi sebetulnya Google itu kan dia software. Nah, kita bisa memasukkan beberapa perintah-perintah bahasa pemrograman ke dalam si Google tersebut. Sebetulnya sintaks itu ada banyak ya, tapi di sini saya akan hanya membahas beberapa yang paling sering saya gunakan. Di antaranya adalah site, in URL, in title, in text, dan frase. Kalau frase bukan sintaks ya, itu jadi lebih ke kombinasi untuk sintaksnya sendiri. Kalau site itu untuk menampilkan suatu isi dari suatu situs. Jadi site itu untuk menampilkan isi dari suatu situs. Terus in URL itu adalah untuk menampilkan isi dari suatu permalink atau alamat ya, alamat misalkan di sini di contoh di bawah ini kayak misalkan uanghalal.com itu kan domainnya uanghalal.com/ judul artikel itu URL. Nah, seperti itu. Uanghalal.com-nya juga termasuk URL ya, tapi biasanya in URL itu adalah untuk menampilkan kata yang terdapat pada alamat halaman artikel. Terus in title itu pada judul ya, judul si halaman artikel atau si judul blog. Terus in text adalah untuk menampilkan teks tertentu yang terdapat di dalam suatu halaman situs atau situs. Nah, untuk in-text sendiri kita bisa menggunakan tambahan frase. Jadi nanti ada namanya pakai kutip, dua kutip. Kalau misalkan nggak pakai kutip, Google akan menampilkan broad keyword tuh jadi terpisah. Nanti akan saya jelaskan. Tapi kalau misalkan frase itu Google akan menampilkan kata yang persis seperti yang kita minta. Oke, kita langsung aja. Ini saya buka dulu notepad ya, nih saya kasih contoh. Site, terus in URL, terus in title, terus in text. Nah, seperti itu. Kalau frase itu pakai kutip. Keyword kutip. Nah, ini keywordnya bisa apa aja ya. Oke, sekarang saya klik dulu. Nah, ini kegunaan dari site. Site ini bisa digunakan untuk menampilkan isi dari suatu situs. Nah, misalkan gini. Misalkan saya ketik nih, resep masakan. Enter. Ini apa nih yang keluar? Katakanlah kita ambil ini ya. Ini nggak tahu nih. Ini situs punya orang. Ini saya copy aja. Nah, copy ini. Nah, kita ketik nih. Site titik 2. Nah, kita pengen tahu nih. Di resep cara memasak daun info ini ada nggak sih menu apa ya? Misalkan soto Banjar yang agak unik dikit. Ini tanpa frase ya. Nah, soto Banjar. Enter. Oh, ada nih. Ini ditampilkan kan ya resep soto Banjar. Kalau misalkan di dalam situs itu nggak ada, dia akan menampilkan tulisan bahwa kata yang kita cari itu tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Sekarang kita bandingkan kalau pakai frase itu pakai kutip ya.
Nah, hasilnya beda kan? Di sini 48, di sini 24. Nah, ini frase persis. Kita lihat nih. Nah, ini kata soto Banjarnya rapat-rapat. Nah, ini soto Banjar. Nah, ini kalau misalkan nggak pakai kutip, eh kalau nggak pakai kutip, ditampilkannya bisa misalkan kata sotonya di sini, terus kata Banjarnya di sini. Seperti itu. Misalkan gini aja deh, soto kuning misalkan. Nah, ini hasil untuk site resep cara masak.info soto kuning tidak ditemukan. Ini katanya jauh nih. Kata sotonya di sini, kata kuningnya di sini. Nah, jadi ini walaupun pakai pakai kutip, hasilnya persis seperti tidak memakai kutip. Nah, ini saya kasih lihat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sama kan? Kata sotonya di sini, kata kuningnya di sini. Terus yang di bawah kata sotonya di sini, kata kuningnya di sini. Nah, ini efek kalau misalkan kita nggak pakai kutip. Nah, itu fungsi site. Terus gimana kalau misalkan kita pengen mencari semua situs blogspot yang mengandung kata soto Betawi misalkan. Nah, seperti ini. Ini ketik aja site blogspot.com. Ini apa? Soto Betawi. Enter. Nah, ini kita bisa lihat ya ke bawah nih semua nih. Semua blogspot ya. Ini semua blogspot. Ini semua blogspot. Nah, jadi kita pakai kata site.blogspot.com. Terus keyword di sini kita mencari kata soto Betawi. Jadi yang ditampilkan adalah semua blogspot yang mengandung kata soto Betawi. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita mau ganti nih. Saya pengen tahu nih semua WordPress yang ada kata soto Betawi. Nah, seperti itu. Ini semua ya. Tuh bisa dilihat WordPress semua. Nah, belakangnya WordPress semua. Kalau mau nyari .com gimana? Oh, boleh. Bisa misalkan domain. Kita mau nyari kata soto Betawi yang ada di semua domain.com. Nih, enter aja. Nih, site.com soto Betawi. Nah, ini belakangnya com. Ini kan com ya. Ini com, ini juga com. Ini com juga, ini com juga. Kalau mau diganti net gimana bisa? Ini pakai tinggal ketik aja site.net soto Betawi. Nah, ini net semua kan? Ini net, ini net, ini net, ini net. Nah, sama. Tuh, itu net semua ya. Oke. Terus fungsi lain dari kata site. Kata site itu sebetulnya bisa untuk mengecek karena dia fungsinya sifatnya adalah untuk mengecek isi dari suatu situs. Jadi kita juga bisa menggunakan ini untuk mengecek apakah suatu halaman artikel sudah terindeks atau belum. Contohnya misalkan nih tadi pagi saya habis bikin artikel nih tentang nih contoh aja ya, cara memasak soto apa ya, soto bening misalkan. Nah, ini kalau ada tampilan penelusuran Anda tidak cocok dengan dokumen apapun, nah itu artinya bahwa artikel yang baru kita bikin itu belum terindeks. Terindeks artinya di crawl ya, di crawl lalu dicatat oleh si robot ke dalam database-nya Google. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan tulisannya kita gini deh. Nah, ini kalau ada angkanya begini, itu artinya artikel atau domain yang baru kita, misalkan domain baru nih. Pengen tahu itu udah dicatat masuk ke database Google atau belum. Nah, itu bisa cara ngeceknya pakai ini. Tapi kalau artikel ya biasa nama domain slash
judul artikel. Nah, judul artikelnya apa gitu. Oke. Oke, udah sampai situ. Sekarang saya mau bahas tentang in URL. In URL. Misalkan in URL kita mau nyari semua kata soto, jangan soto ya, misalkan nasi Padang. Semua halaman artikel di Permalingi yang mengandung kata nasi Padang. Nah ini www.kompasiana.com/, nah ini judul artikelnya nasi Padang. Jadi ini in URL ya. In URL jadi di ininya, di URL-nya. Nah ini lihat nasi Padangnya. Jadi bukan yang di atas ya. Nah itu in URL. Nah in URL seperti itu. In URL. Nanti ini in URL-nya berguna pada saat kita mau nyari nih. Ini kan URL ini biasanya dari judul artikel ya. Ini judulnya alasan kenapa nasi Padang isinya lebih banyak kalau bla bla bla. Nah ini sama dengan title. Tapi ada juga yang emang URL-nya di sini berantakan ya. Contohnya tuh kayak YouTube. YouTube itu ini URL-nya di sini berantakan, tapi yang muncul justru di title-nya. Seperti itu. Itu kalau pakai in URL. Kita juga bisa misalkan pakai in title. Nah, kalau in title ini tadi saya udah jelasin sebelumnya. In title yang ini. Nah, itu in title. Ini tadi apa nih? Nasi Padang. Nah, in title nasi Padang. Ini jadi kalau ngetik in title, in title nasi Padang di sini ada, in URL-nya juga ada nasi Padangnya juga. Nah, itu bedanya in title dan in URL. Terus ada lagi pakai in text. Nah, in text ini adalah sintaks yang digunakan untuk mencari suatu kata yang ada di dalam konten. Ini kita kok bisa kombinasi. Sebetulnya ini juga udah termasuk in text ya. Kalau misalkan kita ketik, nah di sini in text nasi Padang nih. Kita ilangin dulu. Nah ini in text nasi Padang. Nah ini in text nasi Padang, jadi nah ini mirip dengan description ya. Jadi saya jelasin dikit. Pada situs-situs tertentu description-nya bisa kita set supaya menampilkan keyword. Tapi kalau misalkan nggak ada description-nya, nggak ada meta description-nya, nggak ada fitur meta description-nya, otomatis Google ini akan menampilkan cuplikan kalimat dari artikel. Kita lihat nih. Nah ini, menyantap nasi Padang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia memang terasa nikmat. Bagi beberapa orang, nah kita lihat. Nah ini kan diambil dari sini nih, dari paragraf pertama. Nah seperti itu. Jadi berarti si Kompasiana ini di sini nggak ada fitur meta description ya. Jadi Google itu akan mencuplik dari konten. Biasanya dari kalimat pertama di paragraf pertama. Nah itu sebabnya kenapa kalau pada saat menulis artikel usahakan agar pada kalimat pertama dan paragraf pertama itu merupakan apa namanya, ringkasan dari keseluruhan isi artikel. Nah seperti itu. Oke. Terus apa lagi nih? Frase, keyword tadi udah jelasin sedikit ya. Ini bisa. eh ini sebetulnya bisa sih kita gabungin. Misalkan site.blogspot.com in URL titik dua apa nih, soto
Padang. Jadi kita menampilkan semua blogspot yang di URL-nya atau di URL artikelnya ada kata soto Padang. Nah, seperti itu. Nah, ini blogspot semua ya. Ini blogspot semua, ini blogspot semua, ini blogspot juga, terus ini URL ya. Ini URL berarti di URL-nya. Nah, ini soto. Ini ini sebetulnya ini ya breadcrumb. Coba kita klik. Kita klik. Nah, ini kata soto Padangnya kan ada di URL-nya. Seperti itu. Terus kalau mau pakai yang lain bisa nggak? Oh, bisa. Misalkan in title. Coba kita mau lihat semua blogspot yang di title-nya ada kata soto Padang. Nah, ini soto Padang. Ini kelihatan ya. Soto Padang. Terus ada lagi nih entitle-nya soto Padang. Ini entitle-nya soto Padang. Nah, seperti itu. Itu set blogspot. Kalau misalkan mau diganti .com bisa nggak? Oh, bisa juga gitu. Nah, semua domain.com. Nah, ini domain.com semua ya. Ini .com, ini .com. Nyari yang di URL-nya ada kata soto Padang. Oke, seperti itu sih sintaks. Jadi tujuannya nanti sintaks itu biasanya digunakan untuk nyari backlink ya. Karena ini kita udah masuk ke materi tentang backlink, ini sintaks itu akan digunakan untuk mencari backlink. Nanti sih ada saya jelasin, misalkan in URL forum, terus kita mau nyari apa nih? Keywordnya misalkan jasa SEO, atau misalkan kita mau nyari di suatu forum nih, misalkan forum apa nih, forumdetik.com. Terus kita mau nyari yang in URL-nya ada kata apa ya, resep masakan misalkan. Nah, seperti itu. Atau kita juga mau nyari nih misalkan semua blogspot yang ada fitur komennya. Nah, ini kita bisa add komen misalkan. Oke, seperti itu. Jadi kita nanti pada saat nyari nih, kita membutuhkan sintaks. Jadi sintaks itu pengetahuannya penting ya. Oke, seperti itu aja materinya untuk footprint. Memang materinya cuma sedikit, tapi nanti pada saat prakteknya justru akan banyak banget gitu. Itu akan sangat berguna banget, walaupun yang dipakai cuma site, in URL, in title, dan in text, serta kutip ya, frase. Oke, makasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya.